Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathia Rizky dari Teknik Mesin dengan NIM 240102053. Saya akan menjelaskan tentang miniatur mesin Stirling dari limbah kaleng bekas. Mesin Stirling adalah mesin yang menggunakan siklus Stirling yang tidak seperti siklus yang digunakan pada mesin pembakaran internal. Mesin ini hanya bergerak dengan bantuan panas yang didaur ulang. Gas yang terkandung di dalam mesin Stirling tidak pernah keluar dari mesin. Tidak ada sistem pembuangan yang mengeluarkan gas dengan tekanan tinggi dan tidak terjadi ledakan. Tujuan dari pembuatan mesin Stirling ini diantara lain untuk pemanasan dan pendinginan, pembangkit listrik, menggerakkan pompa, mengurangi emisi gas buang, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan menghasilkan daya lingkungan ekstrim. Halo, perkenalkan nama saya Lukman Abdullah dengan NIM 240102039. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dalam pembuatan mesin Stirling. Bahannya adalah 3 buah kaleng yang sama, pipa antena TV, ujung semper anti nyamuk, elbow pipi, balon roda kecil, kawat besi panjang berdiameter kecil, minyak tanah, air, dan lem perekat. Dan alatnya adalah gunting, kertas, spidol, papan, dan mancis. Langkah-langkah pembuatan mesin Stirling adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu ambil satu buah kaleng, lalu gunting di bagian atas dan bawah, potong bagian kaleng sampai atas dan bawah botol rapat, lalu lem. Ambil kawat besi, lalu bengkokkan di bagian ujungnya, bolongin atas dan bawah, lalu dimasukkan kawat besi tadi. Ambil satu buah kaleng, potong menjadi 2 bagian. Rakit pipa antena dengan semprotan anti nyamuk, lalu bolongin dan rekatin di bagian atas kaleng. Bolongin dan lem elbow pipa di samping pipa antena yang dirakit. Kemudian ambil papan dan potong sesuai bentuk kaleng, kemudian rakit seperti yang ada di video. Satukan kaleng-kaleng yang sudah dirakit seperti di video. Beri balok pada samping kaleng. Rakit semua rangkaian menjadi satu, lalu hubungkan dengan kawat yang di atas. Beri roda kecil pada ujung kawat agar bisa bergerak. Beri air di atas, lalu nyalakan api di bagian bawah. Lihat apakah rangkaian kita berhasil atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Andriadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kinerja dari mesin Stirling. Mesin Stirling merupakan sebuah mesin yang menggunakan sistem pembakaran luar yang berprinsip kerja dengan berdasarkan prinsip peredaran termodinamika. Dengan kata lain, sumber kalor apapun yang digunakan selama temperaturnya cukup tinggi akan bisa menggerakkan mesin Stirling. Cara kerja dari mesin Stirling ini memanfaatkan dari udara yang memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Dan siklus pemuaian dan penyusutan terjadinya sehingga mesin dapat berputar. Dari dimensi ini kita dapat tarik kesimpulan sebuah mesin Stirling akan bekerja dan berputar jika terdapat perbedaan suhu. Perbedaan temperatur suhu dapat mengakibatkan adanya perbedaan tekanan yang menghasilkan ekspansi dan fluida kerjanya. Ekspansi inilah yang dimanfaatkan untuk diskonversi menjadi kerja oleh piston yang kemudian dihubungkan dengan poros engkol agar menjadi mekanik. Kinerja mekanik. Poros engkol ini kemudian dihubungkan dengan freewheel agar dapat menjadi siklus berikutnya. Disimpulkan, prinsip kerja dari mesin Stirling adalah mengubah energi panas menjadi energi mekanik melalui siklus pemuaian dan penyusutan gas. Sementara mesin uap juga dapat mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiauludin dengan NIM 240102013. Saya akan menerangkan di materi 4, yaitu analisis kajian mesin Stirling terhadap perubahan suhu, tekanan, volume pada kinerja mesin
Stirling. Pada mesin Stirling, gas bekerja dalam siklus tertutup yang melibatkan perubahan suhu dan volume. Perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi energi kinetik partikel gas dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja mesin. Pengaruh perubahan suhu, tekanan, dan volume. Yang pertama yaitu suhu. Peningkatan suhu. Energi kinetik partikel gas akan meningkat menyebabkan tumbukan antara partikel lebih sering dan lebih kuat. Hal ini akan meningkatkan tekanan gas dalam silinder dan mendorong piston untuk melakukan kerja. Penurunan suhu. Energi kinetik partikel gas akan menurun sehingga tekanan gas berkurang. Piston akan lebih sulit didorong untuk melakukan kerja. Yang kedua yaitu tekanan. Peningkatan tekanan. Gas akan berusaha untuk mengembang dan mendorong piston. Semakin tinggi tekanan, semakin besar gaya yang dihasilkan pada piston. Penurunan tekanan. Gas akan cenderung menyusut sehingga gaya yang dihasilkan pada piston akan berkurang. Yang kedua yaitu volume. Peningkatan volume. Saat gas mengembang, ia melakukan kerja pada lingkungan. Hal ini akan mengurangi energi dalam gas dan menurunkan suhunya jika prosesnya adiabatik. Penurunan volume. Saat gas dimampatkan, lingkungan melakukan kerja pada gas. Hal ini akan meningkatkan energi dalam gas dan menaikkan suhunya jika prosesnya adiabatik. Yang ketiga yaitu kinerja mesin Stirling. Kinerja mesin Stirling dipengaruhi oleh efisiensi termodinamikanya. Efisiensi ini tergantung pada perbedaan suhu antara sumber panas dan pendingin serta pada jenis fluida kerja yang digunakan. Perubahan suhu, tekanan, dan volume gas akan mempengaruhi efisiensi ini dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan perbedaan suhu. Semakin besar perbedaan suhu antara sumber panas dan pendingin, semakin tinggilah efisiensi mesin. Yang kedua, mengoptimalkan proses ekspansi dan kompresi. Proses ekspansi gas harus dilakukan pada suhu tinggi dan tekanan rendah. Sedangkan proses kompresi harus dilakukan pada suhu rendah dan tekanan tinggi. Yang ketiga yaitu mengurangi kehilangan panas. Mesin Stirling harus didesain sedemikian rupa sehingga kehilangan panas ke lingkungan seminimal mungkin. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.